Puji Tuhan, Shalom semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun engkau berada pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar Tuhan dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami. Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau lakukan dalam hidup kami, yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami akan menyembah Engkau. Kami akan memuji Engkau Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah sungguh baik, sangat baik. Dan kami akan muliakan Engkau Tuhan. Kami akan tinggikan Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan melalui iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, buatlah hati kami tetap kuat, tekun mencari Tuhan dan merenungkan Taurat, mencintai firman Tuhan
supaya kami punya rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu bisa mengubah nasib setiap kami. Firman-Mu memberikan kepastian kemenangan dan keberhasilan. Firman-Mu Tuhan menjanjikan begitu banyak hal yang baik. Firman-Mu melepaskan kami, memberikan damai sejahtera, pengharapan, dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami yang terikat, yang sakit, yang putus asa, yang gagal, yang dalam pergumulan, Tuhan memberi kekuatan, kemenangan, dan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masuk di dalam pelajaran dunia roh, yaitu seri yang ke-9 tentang nasib iblis dan para arwah. Kebanyakan orang-orang tanya kepada saya, orang mati itu kemana? Apakah bisa dipanggil? Bagaimana cara manggilnya? Kalau datang itu siapa? Dan ketika Saul meminta seorang yang bisa memanggil arwah untuk memanggil Samuel, dan kemudian Samuel keluar, itu siapa? Dan bagaimana orang jahat itu kemana? Ada begitu banyak pertanyaan. Dan bagaimana nasib dari si iblis itu juga. Oleh karena itu kita akan belajar hal ini. Kita lihat dulu firman Tuhan secara singkat, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah nasib si iblis. Iblis, binatang, dan nabi palsu, antikris itu dilemparkan ke api yang menyala-nyala, disiksa siang malam tiada henti-hentinya. Kisah ini sebelumnya tentunya saudara, yaitu kalau kita melihat ketika Tuhan datang, maka iblis itu ditangkap, dimasukkan ke satu tempat, dimeterailah tempat itu, dan kita memerintah selama 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Itu menurut kitab Wahyu. Kemudian setelah itu iblis dilepaskan untuk sesaat. Maka dia menyesatkan seluruh dunia dan mengajak peperangan melalui Gog dan Magog. Maka kemudian Tuhan itu menangkap dan mengalahkannya dan melemparkan iblis itu di neraka, di mana binatang dan nabinya. Berarti binatang dan nabi ini antikris juga. Sebelumnya iblis ini tentunya nabi palsu muncul dulu. Jadi sebelumnya itu nabi palsu, setelah nabi palsu antikris muncul dari seorang mungkin ya pemimpin negara tapi antikris. Dan kemudian yang terakhir iblis sendiri yang akan muncul. Dan kemudian iblis ditangkap, dilemparkan ke tempat di mana lautan api dan belerang. Dan iblis disiksa siang malam sampai selama-lamanya beserta dengan pengikut-pengikutnya. Dan tentunya orang-orang yang namanya tidak didapati dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat penghakiman seperti itu, jangan sampai kita berpikir bahwa neraka itu tempatnya iblis menyiksa kita. Seakan-akan iblis itu menguasai neraka dan tidak mati. Justru kalau kita bicara neraka yang dikatakan lautan api dan belerang, karena kata neraka itu bisa terbagi-bagi beberapa dari pandangan teologi. Tetapi saya katakan neraka ini adalah tempat lautan api dan belerang atau Gehenna. Dari sini saudara, iblis itu
bukan menyiksa kita, dia tersiksa. Dulu pandangan kita, kalau kita di neraka, nanti kita disiksa iblis pakai garpu, pakai macam-macam. Padahal iblis sendiri tersiksa. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, konsep itu harus dirubah semuanya. Jadi waktu di neraka kita tidak disiksa oleh iblis, malah iblis itu yang disiksa. Kalau bagi orang-orang jahat, kita orang-orang jahat. Tapi kalau kita orang-orang benar, tidak akan disiksa. Kita akan masuk tempat itu. Tergantung dari saudara. Apakah mau masuk kita, yaitu orang yang kelompok jahat, atau kita kelompok orang yang bergabung dengan Tuhan. Kita, saudara, melihat satu firman dulu, yaitu Matius pasal 13, ayat 36 sampai 38 dulu. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang dan lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, yaitu Yesus. 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Jadi di sini Tuhan menceritakan melalui satu perumpamaan. Jelas sekali, ladang itu dunia, lalang itu adalah anak-anak yang jahat. Sedangkan saudara, benih yang baik itu, saudara dan saya, itulah anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dikatakan siapa yang menanam? Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menghancurkan, mengalahkan kuasa si maut, kutuk dan dosa, dan iblis itu. Dan iblis dijatuhkan ke bumi ketika Yesus mati di kayu salib. Sebagaimana yang dikatakan Kejadian pasal 3, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah berfirman, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, tetapi ular juga akan meremukkan tumitnya. Yaitu waktu Yesus mati di kayu salib, maka iblis dihancurkan kuasanya, mautnya, dan semua kunci kerajaan maut dan maut dirampas oleh Yesus. Dan itulah nantinya iblis akan dimasukkan di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami tahu nasib si iblis, nabi palsu, binatang yaitu antikris, yaitu lalang juga, yaitu anak-anak si jahat. Nasib mereka ada di tempat yang tidak baik. Karena itu Tuhan, buatlah setiap kita ini bergabung kepada Tuhan. Bukan menjadi kita-kita yang di dalam kelompok setan. Karena Tuhan di akhir zaman ini, di mana juga ada gereja umatmu, yang engkau juga membiarkan diinjak oleh bangsa-bangsa. Mereka ditinggalkan seperti 5 gadis bodoh. Oleh karena itu biar kami menjadi 5 gadis bijaksana. Kelompok bijaksana, bukan yang bodoh. Memberkati setiap kami, supaya kami tidak mengagungkan, membesarkan iblis. Dan kami takut, padahal iblis sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan Tuhan, dan nasibnya di tempat yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, supaya setiap kami boleh kembali berbondong-bondong kepada Tuhan. Kami boleh mencintai firman Tuhan, sebagaimana yang Tuhan taburkan, supaya kami boleh menjadi anak-anak kerajaan dari kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya bacakan terus ayat yang tadi, kita ulangi dulu. Matius 13 ayat 37 sampai 40. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Jadi benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Di sini kita jelas diajar oleh Tuhan melalui satu perumpamaan. Bagaimana malaikat akan menuai. Yaitu dari lalang itu akan dibakar. Sedangkan kita seperti gandum itu akan dibawa bersama dengan Tuhan. Tapi ingat saudara, tetap namanya ada saringan. Ada namanya ujian itu. Sama seperti gandum atau apapun juga. Dia diayak, ditiup. Yang bukan gandum, sekam dia akan jatuh. Tuhan sedang mendidik kita supaya kita itu menjadi murni kembali. Oleh sebab itu saudara, doa Bapak kami itu cukup bagus. Karena dikatakan kita pertama sebut Bapak kami di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bukan kehendak kita. Sehingga apa yang kita kerjakan selalu Allah memberi kekuatan supaya bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Di bumi seperti di surga, artinya supaya kita impartasikan surga ke bumi ini. Bukan kita mencintai bumi ini saudara, dan membawanya di dalam doa kami ke surga. Itu salah. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami dari si jahat. Bagus. Jauhkan dari pencobaan, lepaskan dari si jahat. Supaya hidup kita ini jangan dicobai terus. Kemudian kita berdoa diberkati, kita saksi. Besok dicobai jatuh lagi, doa diberkati, saksi. Jadi bolak-balik saudara. Lepaskan dari si jahat supaya kita tidak dicengkeram. Suatu saat ketika Yesus menegur murid-muridnya. Karena murid-muridnya diminta untuk mengusir seorang yang kerasukan setan, sakit ayan. Tapi tidak berhasil. Yesus marah dan berkata, berapa lama lagi aku sabar kepada kamu? Bawa anak itu kemari. Maka diusirlah setan itu. Dan setelah diusir, dan tidak boleh masuk lagi. Bukan hanya diusir, tapi tidak boleh masuk saudara. Setelah itu, orang itu sembuh. Murid-murid bertanya, kenapa aku mengusir gak bisa? Yesus katakan, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Jadi kita juga perlu berdoa dan berjaga-jaga. Seminggu sekali kita puasa. Bukan supaya kita ini mau diberkati dan sebagainya. Untuk berjaga-jaga. Karena ada jenis-jenis tertentu, saudara, yang tidak bisa diusir dengan doa kecuali dengan puasa juga. Oleh karena itu umat Tuhan harus juga pakai, saya ajarkan tadi, lepaskan kami dari si jahat, jauhkan dari pencobaan. Supaya hidup kita saudara tidak jatuh bangun. Karena setan itu waktu diusir murid mungkin ya saudara, diusir keluar. Setelah itu setan itu balik lagi. Makanya saudara dikatakan keluar dan jangan kembali lagi. Artinya supaya saudara sekali ini kita pakai doa Bapa kami, jauhkan dari pencobaan, lepaskan dari si jahat, supaya kita jangan bolak-balik pada pencobaan, bolak-balik terikat kemudian lepas, dan kita membanggakan, aku kena bencana, aku kecelakaan, aku gagal, aku ditipu, tapi diberkati, semua cuma tepuk tangan senang semua. Tapi ulang-ulang seperti itu terus, tidak ada kemajuan. Buat apa kita harus mengalami bencana, penipuan? Lebih baik kita tidak mengalami tapi kita bisa melayani. Bisa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi seandainya toh kita harus mengalami, tapi kita tidak perlu terus-terusan. Tetapi kita perlu mencegahnya. Dengan sebagaimana tadi yang diajarkan oleh Yesus. Benih yang baik. Biarlah Tuhan itu menaburkan kepada kita. Jangan saudara menjadi lalang. Kita akan dengarkan satu pujian terlebih dahulu. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Suatu hari saya didatangi oleh seorang yang punya ilmu cukup tinggi. Kata-kata dia itu bahwa ada orang yang melepaskan dia dari ilmunya, tapi orang itu yang kemudian terlempar sampai ke atas pohon. Jadi dia menggertak, saudara. Dan saat itu kami ada beberapa orang, termasuk ada orang yang belum percaya Tuhan. Dan orang ini menantangnya. Jadi bukan minta didoakan, menantang. Waktu kami ada persekutuan, dia berkata, mari Pak Pendeta, lepaskan kami dari ilmu saya. Karena ada orang yang melepaskannya, dia terlempar ke atas. Saya tidak berpikir soal itu takut gak takut. Kuasa Tuhan selalu menang. Karena nasib si iblis itu ada di neraka. Dan dia tidak bisa mengalahkan kita selama kita bersama dengan Tuhan dan iman kita teguh. Apalagi kita sering berdoa, setiap minggu berpuasa. Kita bilang jauhkan pencobaan, lepaskan dari si jahat. Jadilah kehendak-Mu. Dan saudara, kemudian kami berduduk berhadapan dan bersila. Karena dia pakai gaya ilmu, saya juga duduknya sama aja gitu. Tapi saya bukan berkata saya punya ilmu, saya cuma mengikuti dia katanya apa. Kemudian setelah dia komat kamit, dia berkata, mari mulai Pak. Saya nggak banyak ngomong, saya kasih Alkitab saya saja. Saya buka waktu itu Markus pasal 5 tentang legion. Asal saya buka aja, saya kasih baca. Biasanya dia pergi ke hotel baca, karena dia juga orang-orang yang biasa tinggal di hotel juga. Waktu dia mau baca, dia nggak mau, dia kasih ke saya lagi. Saya sebagai seorang pendeta tentu mengalah, saudara. Tapi waktu saya mau baca, Tuhan berkata tidak, dia harus baca. Saya kasihkan ke dia. Dia kemudian nggak mau kasih saya. Itu kurang lebih 4 kali. Waktu saya sodorkan ke dia akhirnya membaca. Waktu dia membaca itu setiap kali nama Yesus, mulutnya itu agak bengkok. Jadi nama Yesus itu sepertinya dipermainkan. Saya pikir ini orang kok seperti ini ya. Kok mempermainkan, padahal kan kita saling menghormati. Demikian juga. Kemudian berapa kali, 4 atau 5 kali waktu nama Yesus disebutkan. Yang kesekian kali keempat atau kelima, dia tidak bisa nyebut nama Yesus dengan lengkap. Waktu berkata, tiba-tiba saudara, saya lihat berhadapan. Dia lompat, matanya terbalik, lidahnya keluar. Dan yang menyaksikan 20 orang itu lari semua, takut. Karena orang yang gede hitam, saudara. Tapi ada teman saya 2 juga yang besar, memegang dia. Waktu dipegang, saya kan masih duduk. Alkitab saya dirobek, tapi tidak terobek. Akhirnya 2 teman saya itu yang gede-gede itu diangkat. Apalagi saya yang besar ini. Tapi saat itu setelah saya baru sadar kembali, maksudnya ya teringat, maksudnya ya tidak terkejut lagi. Saya berdiri, saya hardik dalam nama Yesus. Dia jatuh, saudara. Jatuh, baru orang-orang itu datang lagi ngerumunin. Dan setelah kita doakan, kita lepas lagi. Dia berdiri lagi. Dia tatap satu-satu setiap orangnya. Saya bilang biar aja dulu. Kita keliling aja.
Begitu menatap ke saya sang Hardik, saudara, dia jatuh lagi. Saat itu pelepasan, dan saat itu dia menjadi anak Tuhan. Kenapa saya tidak mendoakan dia langsung kelepasan? Tapi Tuhan suruh dia membaca firman Allah. Supaya satu metode tidak dipakai terus-menerus yang sama. Karena kuasa Allah itu tidak terbatas. Sehingga melalui bacaan firman saja dia terpelanting. Betapa hebatnya firman Allah itu. Tetapi kerap kali kita meremehkan menjadi obat tidur. Padahal orang ini yang punya ilmu, saudara. Memang Tuhan tidak suruh saya mendoakan langsung. Tapi suruh membaca gitu aja terpelanting. Besok pagi saya berkata, ayo baca firman. Dia takut. Karena waktu dia membaca katanya perasaannya hidupnya gak enak semua. Terbanting-banting. Jadi dia takut baca firman Allah. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan firman Allah. Siapa yang meremehkan firman Allah akan menanggung akibatnya. Siapa yang menghargai, dia akan diberkati juga. Matius pasal 13 ayat 41 sampai 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Jadi ada penyesatan di gereja juga. Melalui ya macam-macam karunia itu bisa disesatkan. Oleh karena itu jangan lihat. Tapi saudara, apa yang dikerjakan, tapi lihat buahnya. Lihat buahnya. Sekali lagi, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, yaitu dalam kerajaannya. Berarti itu orang yang mungkin orang Israel juga. Bisa juga orang yang percaya Tuhan. Tetapi yang hidupnya jahat akan dilemparkan keluar ke dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarnya. Jelas di sini saudara, nasib si setan kemana? Bahkan orang yang hidup dalam kejahatan, yang seperti saudara lalang-lalang, bukan gandum, bukan benih yang baik, mungkin seperti sekam juga, akan dimasukkan ke dalam dapur api, akan dikeluarkan dari kerajaan Bapakku, kerajaan Tuhan. Artinya saudara bisa teliti sendiri, itu bisa saja orang Israel tapi yang gak percaya Tuhan. Bisa juga orang-orang percaya seperti 5 garis bodoh, seperti Yudas Iskariot yang diserahkan oleh Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis Yudas, salah satu dari 12 rasul yang menyertai Tuhan. Saudara, jangan pernah main-main. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya masuk kepada dunia roh, saya akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, biar setiap kami tetap di dalam kerajaan-Mu, supaya kami mencintai firman-Mu, supaya kami tetap di dalam doa, supaya kami berjaga-jaga dengan puasa kami, serta kami tetap Tuhan membawa benih yang baik, supaya Engkau menaburkannya dimanapun juga, supaya lebih banyak orang diselamatkan. Karena akhir zaman Engkau akan mengumpulkan malaikat-Mu dan akan menuai tuan besar, yaitu akan mengumpulkan lalang-lalang, sekam, untuk dimasukkan ke dalam dapur api beserta dengan iblis dan para pengikutnya, nabi palsu dan binatang. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kepada kami nasib yang baik, karena kami mengikuti Engkau, sehingga kami ada di surga yang mulia. Demi nama Tuhan Yesus, biar apa yang menjadi hak kami tidak kami lepas, tapi kami terus memegangnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, kita bicara tentang juga satu kejahatan dalam dunia roh. Bukan bicara seluk-beluk iblis lagi. Seluk iblis sudah kita banyak bicarakan. Tapi ini dunia roh yang bicara, orang sering memanggil arwah. Arwah itu di mana? Arwah itu bisa dipanggil enggak? Boleh enggak memanggil arwah? Kita lihat dulu satu persatu, saudara. Sehingga kita bisa menjawab Samuel yang dipanggil oleh pemanggil arwah, apakah itu Samuel benar atau tidak? Apakah kita boleh memberi makanan orang mati? Apakah kita boleh minta petunjuk
kepada orang mati, kita akan melihat terjawab semuanya melalui 4 ayat ini. Kita lihat dulu satu demi satu ayatnya. Imamat 20 ayat 6. Perhatikan baik-baik. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jadi jangan cari nasib ke peramal-peramal arwah. Yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Berzina bukan jasmani, tetapi ini bertanya kepada arwah. Dengan memanggil orang yang pemanggil arwah, roh peramal. Aku Tuhan itu sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Apa yang terjadi kepada Saul? Dia bertanya kepada peramal, kepada orang pemanggil arwah untuk memanggil Samuel. Maksudnya Samuel orang yang termasuk salah satu hakim atau nabi juga. Kemudian Samuel keluar dari dalam bumi. Sehingga perempuan berkata, sesuatu yang ilahi. Apakah itu Samuel benar? Apa tidak? Menjadi satu perbincangan perdebatan dalam dunia teologi kekristenan. Saya akan membacakan satu ayat supaya saudara bisa menjawab sendiri. Biar ayat itu menjawab, kita tidak bisa menafsirkan. Kerap kali tafsiran kita bisa salah. Kita harus baca ayatnya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Jelas tidak akan muncul kembali orang yang mati. Jawabannya saudara bagaimana? Dilarang untuk memanggil arwah, dilarang untuk pergi ke peramal, untuk cari nasib kita, dilarang untuk mencari arwah orang mati, supaya kita minta petunjuk hidup kita, supaya kita diberkati. Mungkin juga kita, saudara, dilarang pergi ke pemanggil arwah, supaya kita memanggil orang yang kita cintai datang. Benar enggak itu? Karena orang yang mati tidak bisa kembali lagi. Hanya Tuhan yang bisa. Mana mungkin peramal itu bisa memanggil Samuel? Mungkin saudara berkata bisa, silakan. Tetapi yang jelas Tuhan itu mampu. Kita lihat terus ayatnya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi orang yang diundangnya itu orang mati itu ada di dunia orang mati, tidak bisa kembali. Dia tidak tahu, saudara. Yang diundangnya itu ada di dunia orang mati. Terus siapa yang datang itu? Kalau saudara membaca kitab Yudas, bagaimana malaikat Mikael berselisih dengan Lucifer iblis tentang mayat Musa. Setan ingin merebut mayat Musa, tapi Mikael melarangnya dan terjadi perselisihan. Kenapa iblis mengambil mayat Musa? Karena iblis ingin memakai tubuh gaya Musa. Sehingga setiap orang kalau memanggil Musa, Musa datang. Nanti Musa seperti Musa datang sungguhan. Dan gayanya Musa, ngomongnya Musa, mukanya Musa, hobinya Musa. Padahal bukan Musa. Musa ada bersama dengan Tuhan. Sehingga malaikat Mikael tidak mengizinkan iblis itu mengambil mayatnya. Supaya orang tidak mengkultus individu kan. Supaya iblis tidak menduplikasikan, memalsukannya. Mungkin seperti yang terjadi Samuel itu mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat beberapa ayat lagi. Amsal 9 ayat 18. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah orang mati ya. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya, yaitu mati itu, ada di dalam dunia orang mati. Jadi mereka tidak tahu. Satu ayat terakhir, Yesaya 8 ayat 9. Apakah kita boleh minta petunjuk, minta berkat
dari orang mati. Mungkin itu juga saudara, mungkin orang tua kita atau siapa. Kalau saudara menghormati, datang ke kuburan, mengingatnya, kalau saudara berdoa untuk Tuhan, silakan. Mendoakan dia, ya itu tergantung imanmu. Kita lihat dulu ayatnya. Ketahuilah hai bangsa-bangsa. Dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Kita lihat terus tetap ayat ini, saudara baca, amati. Saya satu ayat lagi. Satu firman yang mengatakan, saudara, bahwa kita tidak perlu lagi minta petunjuk kepada orang mati. Kita harus minta petunjuk kepada Tuhan. Saya cari dulu ayatnya ini. Satu ayat saudara, saya lupa untuk menuliskannya. Dikatakan, mengapa kita harus minta petunjuk kepada orang mati? Mengapa kita tidak minta petunjuk kepada Tuhan yang hidup? Jadi orang yang hidup tidak perlu minta petunjuk kepada orang yang mati. Tetapi saudara, yaitu minta petunjuk kepada Tuhan. Jadi jelas kita jadi bodoh kalau kita minta petunjuk kepada orang mati. Harusnya kita minta petunjuk kepada Tuhan. Inilah satu hal yang luar biasa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala firman-Mu. Sucikan setiap hati pikiran kami, supaya kami menjadi bersih. Kami boleh mengerti firman Tuhan, supaya kami tidak cari roro peramal, meminta petunjuk arwah, memanggil orang-orang yang bisa memanggil arwah. Karena mereka tidak bisa kembali lagi. Dan Engkau akan menghukum mereka. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami supaya meminta petunjuk kepada Tuhan, bukan kepada orang mati. Karena mereka tidak bisa kembali. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Supaya di mana mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka yang jemaat, supaya apa yang mereka kerjakan Tuhan memberkati dan berkenan. Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia akan datang menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan pujian bersama-sama. Hatiku